Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang ibu sayangi, kelas 6 Sunda dan kelas 6 Minang. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar kembali setelah libur semester genap. Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah, dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Anak-anakku yang ibu sayangi, di pertemuan awal semester ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, yaitu tentang makna surat Al-Kafirun. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu sayangi, surat Al-Kafirun terdiri dari ayat ke-1 sampai dengan 6. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Nama Al-Kafirun, orang-orang kafir, diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun turun setelah surat Al-Ma'un. Kandungan surat Al-Kafirun: surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Oleh karena itu, pertemuan kali ini ibu akan mengajak kalian semua untuk membaca dan memaknai Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Anak-anakku yang ibu sayangi, sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita dengarkan terlebih dahulu bunyi surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ibu yang akan membacakan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadstum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku yang ibu sayangi, ayo kita baca bersama-sama dengan Bu Guru ya, agar supaya kalian bisa. Kita mulai ya. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, anak-anakku yang disayangi, alhamdulillah kalian sudah bisa semua ya membaca surat Al-Kafirun. Nah, kemudian mari kita bersama-sama membaca arti dari surat Al-Kafirun ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, sudah kalian baca semua ya anak-anak surat Al-Kafirun. Berikut artinya. Mari kita pelajari tentang makna surat Al-Kafirun. Ayat pertama bermakna jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah yang ditujukan pada orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Ayat kedua bermakna kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Kemudian umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Ayat yang ketiga bermakna begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam.
Kemudian ayat 4 dan 5 bermakna kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-6 bermakna kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Anak-anakku yang ibu sayangi, demikian tadi makna surat Al-Kafirun. Bacalah secara terus-menerus surat Al-Kafirun ini sampai kalian semuanya hafal. Karena apa? Agar kita semuanya tidak mudah terhasut oleh bujuk rayu orang atau setan yang akan menghancurkan agama dan akidah kita. Anak-anakku yang ibu sayangi, setelah kita membaca Quran surat Al-Kafirun, kemudian memahami maknanya per ayat, sekarang kita mendapatkan gambaran bahwa dalam Quran surat Al-Kafirun terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan, yaitu menyembah selain Allah. Yang keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Anak-anakku yang ibu sayangi, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari kejahatan makhluk Allah yang dinamakan virus corona atau COVID-19. Karena virus corona yang saat ini sedang mewabah di berbagai penjuru dunia, sampai-sampai kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Yang biasanya kita belajar di sekolah, sekarang kita belajar di rumah. Yang biasanya kita bisa bermain bersama teman-teman, sekarang kita bermain sendiri di rumah masing-masing. Mari kita berdoa bersama agar virus corona ini segera hilang. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang ibu sayangi, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, mari kita berdoa dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.